Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih setianya yang dinyatakan dalam hidup kita sampai saat ini. Kita diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan di kondisi hari-hari seperti ini. Sekarang kita mau melaksanakan ibadah secara online. Namun meskipun begitu, dimanapun kita berada, di saat kita mau membuka hati kita, hadirat Tuhan dapat kita rasakan. Saat ini kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Nya, karena hanya Tuhan saja yang layak kita sembah. Hanya Tuhan Yesus Allah di dalam hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
Bapa yang dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Kau berikan saat ini, Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji menyembah Engkau, Tuhan. Kau yang melihat setiap hati kami, hati yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Kau yang memuaskan kami, Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik, kami ingin memberikan pujian kami yang terbaik, kami ingin memberikan hati kami yang terbaik, agar itu menyenangkan Kau, Tuhan. Kau yang akan memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya nanti, Bapa. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau bersuka buat Tuhan, kita memuji nama Tuhan, karena cintanya, kasihnya buat kita tidak pernah berubah. Mari kita mau percaya kepadanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bersyukur buat setiap kasihnya, karena kasihnya tidak akan pernah berubah di sepanjang hidup kita. Amin.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk taburan firman Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur akan hal itu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu nyata di bagi kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur penyertaan-Mu selama kami ibadah boleh berjalan dengan baik. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini semua berasal daripada-Mu saja Tuhan, dan bisa memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah raya minggu yang pertama dengan format online karena kondisi yang mengharuskan kita untuk kita harus
beribadah dengan cara atau format seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun ibadah kita dibatasi oleh jarak, artinya kita tidak dapat berjumpa seperti waktu-waktu yang dahulu, seperti waktu-waktu sebelumnya, tapi harapan kita ialah kita tetap bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, kita beribadah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, walaupun dengan situasi yang seperti ini. Dan saya mengharapkan dari tempat ini, saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita harus menjaga diri kita, protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan baik Bapak Ibu. Situasi sedang tidak begitu baik, tapi saya percaya kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau meyakini, kita mau mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, maka saya percaya kita dapat melewati ini semua dengan hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan pada minggu ini saya beri tema adalah ibadah jarak jauh, apakah masalah? Nah, itu temanya. Bagi kita anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang menghadapi situasi pandemi seperti ini, banyak di antara gereja-gereja Tuhan yang akhirnya mengambil langkah ibadah jarak jauh. Ibadah jarak jauh menjadi sebuah solusi untuk kita tetap bisa beribadah sekalipun tidak dalam tempat yang sama, sekalipun tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi kita masih bisa beribadah sekalipun dengan format seperti ini. Nah, apakah itu menjadi masalah? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan menyikapi hal ini? Tentunya kita tidak bisa begitu saja mengeluh, kita tidak bisa begitu saja lalu menyalahkan kondisi atau bahkan menyalahkan situasi, bahkan mungkin menyalahkan pemerintah. Saya pikir tidak bijaksana kalau kita berpikir seperti itu, karena yang mengalami banyak orang, bahkan saat-saat ini seluruh dunia mengalami hal yang sama, mengalami situasi yang sama. Oleh karena itu saya percaya Tuhan punya rencana tersendiri bagi kita anak-anak Tuhan. Dan kita pun harus merespon dengan cara yang baik. Kita harus merespon dengan cara yang benar, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Nah, beberapa di antara orang-orang Kristen yang saya jumpai, Bapak, beberapa di antara orang-orang percaya yang saya jumpai, teman-teman, mereka berkata demikian, bahwa dengan situasi ibadah yang seperti ini, ibadah online seperti ini, mereka berkata, saya tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa beribadah dengan loss, dengan maksimal, dengan optimal. Artinya ada sesuatu yang menghalangi. Apakah lalu iman kita, pertumbuhan kerohanian kita lalu bergantung dari kesulitan atau kemudahan kita beribadah? Ini harusnya menjadi renungan kita, Bapak Saudara. Apakah lalu iman kita, pertumbuhan rohani kita bergantung dari kemudahan kita menjalankan ibadah dengan pertemuan seperti yang waktu-waktu lalu kita lakukan? Apakah kita gantungkan dengan itu? Saya percaya seharusnya tidak demikian. Saya percaya bahwa kita perlu lebih dalam lagi mencari maksud Tuhan lewat perkara ini, lewat kejadian ini, sehingga kita tidak lalu mudah menyalahkan kondisi dan situasi, tapi kita bisa mengambil satu hikmah. Dan saya percaya bahwa Tuhan pun punya rencana. Oleh karena itu kita mau belajar apa sebenarnya maksud Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi yang seperti ini. Bagaimana ibadah kita lalu ke depan, bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan menyikapi situasi ibadah jarak jauh atau ibadah online seperti ini. Kita membuka firman Tuhan, Bapak Ibu, kita mau belajar apa kata firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-21 sampai 23. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 23 dikatakan demikian. Saya berharap Bapak Ibu membuka di Alkitab masing-masing di rumah, tetap dengan hati yang sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Dan dari sini saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya
di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi sebenarnya dari ayat yang kita sudah baca dan kita renungkan, jarak jauh yang harusnya paling kita waspadai bukanlah ibadah jarak jauh, apalagi hubungan cinta jarak jauh, LDR kalau kata anak-anak muda. Bukan itu yang harus kita waspadai, tapi jarak jauh yang harus kita waspadai, jarak jauh yang paling harus kita waspadai adalah jarak jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Hidup jauh dari Allah ini yang paling berbahaya, yang paling membuat diri kita tidak berdaya, Bapak Ibu. Kalau ibadah jarak jauh, kita masih bisa antisipasi. Kita dibantu dengan kemajuan teknologi seperti ini. Bahkan mungkin bagi anak-anak muda, hubungan jarak jauh sudah ada WhatsApp, sudah ada chatting aplikasi yang lain, bisa video call. Apapun bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi hari-hari ini. Tapi kalau jauh dari Allah, itu yang berbahaya, itu yang harus kita waspadai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup jauh dari Allah yang dituliskan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-21 ini, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Kata hidup jauh itu bahasa Yunaninya adalah apalotrio. Apalotrio, Bapak Ibu, apalotrio itu punya arti, punya makna terasingkan, terkucil dari keintiman dengan seseorang atau dari persekutuan, tidak termasuk hitungan atau tidak dihitung, bahkan terpisah. Jadi kalau Rasul Paulus menggunakan kata apolotrio, hidup jauh dari Allah, pengertiannya adalah bahwa kita terpisah dari Allah, kita terasing dari Allah, kita jauh dari keintiman dengan Allah, dengan Tuhan, dan ini berbahaya. Jarak jauh yang seperti ini yang berbahaya. Jadi kalau ibadah jarak jauh itu masih tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kita masih bisa lakukan ibadah. Sikap hati kita kepada Tuhan itu yang utama. Sekalipun mungkin Bapak Ibu di rumah masing-masing. Tetapi kalau kita duduk dengan diam, kita ibadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan cinta yang tetap penuh kepada Tuhan, maka itu jarak kita kepada Tuhan tetap dekat. Tidak dalam ruangan yang sama, tapi kita beribadah di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, tapi yang penting hati kita tetap dekat kepada Tuhan. Karena adalah lebih malang, adalah lebih merugikan bagi kita kalau kita bahkan mungkin ibadahnya dalam satu ruangan yang sama, tapi hati kita, hidup kita justru malah jauh dari Tuhan. Itu malah lebih berbahaya. Hari-hari ini kalau kita diajar Tuhan dengan cara ibadah yang seperti ini, kita sedang dididik Tuhan. Apakah dengan ibadah di rumah masing-masing, sikap hati kita tetap hormat sama Tuhan, sama seperti kita ibadah di gedung gereja? Tuhan sedang melatih kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ibadah di ruang tamu, kita ibadah ada yang mungkin di kamar, ada yang mungkin di ruang makan, ada bahkan mungkin yang di mobil. Tapi dimanapun kita beribadah, apakah hati kita tetap dekat sama Tuhan atau justru malah jauh dari Tuhan? Itu yang menjadi permasalahan utama. Rasul Paulus katakan ini harus kita waspadai. Kondisi yang seperti ini, keadaan kita, keadaan yang jauh dari Allah. Apa akibatnya kalau kita jauh dari Tuhan? Apa yang jadi akibat yang harus kita tanggung kalau hidup kita, hidup seseorang jauh dari Allah? Bapak Ibu, dari pengalaman yang saya perhatikan, orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan, kondisinya seperti ini, kering, gersang, hatinya kering, hatinya gersang.
hatinya kosong, gelap, keadaannya rapuh, hatinya rapuh, hidupnya rapuh, semangatnya rapuh, goyah. Mungkin goyah dalam keluarganya, goyah dalam bisnisnya, goyah dalam pekerjaan, goyah di dalam pelayanannya, bahkan mungkin lemah, tidak berdaya. Itu adalah akibat yang terjadi pada seseorang kalau kita hidup jauh dari Allah. Sehingga wajar ketika orang hidup terpisah dari Allah. Ketika kita saksikan banyak orang hari-hari ini menghadapi situasi krisis, menghadapi situasi pandemi, kita menemukan orang-orang yang berkata, aku nggak tahu harus ngapain. Kita bertemu orang-orang yang berkata, aku rasa kering, aku rasa gersang. Sebenarnya penyebabnya bukan tentang permasalahan ibadah jarak jauh, tapi sebenarnya masalahnya adalah hati yang jauh dari Tuhan, hidup yang jauh dari Tuhan, apalotrio dari Tuhan, terpisah, terasing, bahkan tidak masuk hitungan, tidak masuk bilangan, terpisah dari seseorang, terpisah dari persekutuan bersama dengan Tuhan, terpisah dari pribadi Tuhan. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Padahal semestinya kalau kita baca ayat yang ke-22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, ayat 21 dulu kita baca, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kemuliaannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya, di hadapan Allah. Padahal semestinya Bapak Ibu, melalui Kristus, melalui pengorbanan Kristus, dan iman percaya kita kepada Kristus yang sudah rela mati bagi kita, semestinya kita sudah diperdamaikan, kita sudah bersatu dengan Allah, kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus, kita dilayani, kita tidak lagi dalam keadaan cacat, kita tidak lagi dalam keadaan celah di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus sudah menguduskan kita. Pengorbanan Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi kita yang dahulu jauh, kita yang dahulu terpisah, kita yang dahulu terasing dari Allah, kita yang dahulu tidak punya keintiman dengan Allah, kita yang dahulu tidak masuk bilangan, masuk hitungan orang-orang pilihan Allah, oleh pengorbanan Kristus kita tidak lagi jauh, kita dipersatukan dengan Allah. Jadi harusnya kalau sudah mengaku orang Kristen, seharusnya hidupnya tidak jauh dari Allah. Kalau orang yang mengaku Kristen, seharusnya hatinya tidak jauh dari Allah. Tapi kenyataannya apakah semua seperti itu? Apakah kenyataannya semua orang Kristen sudah punya hidup yang dekat dengan Allah? Apakah semua orang Kristen hatinya sudah dekat dengan Tuhan? Tidak demikian yang kita saksikan hari-hari ini. Banyak situasi menunjukkan, banyak keadaan menunjukkan, menguji, dan kita lihat hasilnya. Banyak orang-orang Kristen yang akhirnya di tengah jalan menyerah, akhirnya di tengah jalan lalu tinggalkan Tuhan, akhirnya di tengah jalan lalu salahkan Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka hatinya kering, hatinya haus, hatinya jauh dari Allah. Dan saya harap itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saya berharap yang seperti ini tidak terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, lalu bagaimana seharusnya? Kalau Tuhan inginkan kita, sekalipun dalam situasi ibadah jarak jauh, persekutuan jarak jauh, ibadah seperti ini, online seperti ini, Tuhan tetap inginkan kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, tidak jauh dari Allah. Lalu bagaimana semestinya, seharusnya yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-23 kita perhatikan. Ayat yang ke-23 menjadi penekanan di sana. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus bertekun dalam iman. Itu yang Tuhan mau. Menghadapi situasi yang seperti ini,
menghadapi keadaan seperti ini. Jangan pernah kita lemah, jangan lalu kita menjadi putus harap, tapi Tuhan mau kita justru bertekun dalam iman. Kata bertekun menggunakan kata epimeno, Bapak Ibu. Epimeno itu artinya terus menerus. Epimeno itu artinya tetap dilakukan dengan ajak, itu epimeno. Tekun, melakukan dengan setia, melakukan dengan terus menerus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini saya sedang punya hobi. Saya ada beberapa kali saksikan, hobinya adalah merawat tanaman. Dan untuk bisa menjaga tanaman-tanaman saya itu tetap hijau, tetap segar, tetap enak dipandang, saya harus punya komitmen, Bapak Ibu. Komitmennya adalah setiap pagi harus bangun pagi-pagi, dan saya harus mulai bersiap diri untuk menyirami tanaman saya. Kalau malam harinya hujan, saya punya kelonggaran waktu. Saya bisa bangun lebih santai, tidak perlu menyiram karena sepanjang malam sudah disiram dengan hujan. Tapi kalau malam sebelumnya tidak hujan, saya harus melatih diri saya untuk nyiram tanaman. Kalau saya lewat aja 2-3 hari saya tidak siram tanaman saya, sudah ada yang layu, sudah ada yang kering, sudah ada yang daunnya lalu menjadi kering, menjadi coklat. Dan itu menjadi suatu hal yang lalu akhirnya saya sesali, wah kenapa saya nggak siramin begitu. Nah, untuk melakukan itu saja Bapak Ibu, saya harus mendisiplinkan diri. Setiap kali bangun lalu melanjutkan aktivitas yang lainnya, lalu setelah saya mulai siap-siap untuk menyiram tanaman, kadang-kadang godaannya adalah sudah nanti sore saja disiramnya, atau mungkin pikirannya sudah besok saja disiramnya. Nanti kalau itu saya iyain Bapak, saya lalu akhirnya mengambil keputusan untuk tidak menyiram. Besok pasti terulang lagi hal yang sama, godaan yang sama, sudah nggak usah disiram, besok saja siramnya, sudah nanti saja disiram. Ada saja godaan seperti itu. Tapi ketika saya mendisiplinkan diri, enggak, saya harus menyiram, saya harus mulai buka-buka pintu, buka-buka jendela, lalu saya mulai peregangan, lalu saya mulai nyalakan pompa, nyalakan keran, saya paksa diri saya, mulai sapu, setiap hari saya lakukan, setiap hari saya kerjakan, dan itu butuh disiplin. Tidak ada orang lain yang bisa mendorong selain diri saya sendiri. Sama demikian juga dengan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Lewat Rasul Paulus, kita diajar oleh Tuhan, bertekunlah dalam iman. Dan ketekunan dalam iman itu yang bisa mendisiplinkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Ketika kita mulai malas berdoa, kita mulai malas baca Alkitab, kita mulai malas ikut ibadah online, lalu kita berpikir nanti saja, bisa disetel nanti, bisa dilihat nanti. Ketika godaan-godaan itu muncul dan kita mulai mengiyakan rasa malas kita sedang tidak bertekun dalam iman. Tapi ketika kita mau disiplin, ketika rasa malas kita lawan, ketika muncul rasa bosan kita harus lawan. Kita yang mendorong diri kita sendiri, kita yang harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Ketika kita mulai kendor, berarti ada yang salah Bapak. Ketika kita mulai ada rasa malas, ada bosan, berarti ada yang salah. Kalau sampai iman ikut Tuhan mulai kendor, mulai malas, grafiknya mulai menurun, pasti ada yang salah. Dan kita harus segera memperbaiki kesalahan itu. Kita harus segera bangkit, kita harus segera ingat, tidak boleh malas-malas, saya tetap harus tekun ikut Tuhan, tekun dalam iman. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ingat kasih Tuhan Yesus kepada kita yang rela mati di kayu salib, yang tekun memikul salib, mati di kayu salib, menanggung rasa malu, rasa tidak berdaya, segala rasa yang tidak enak ditanggung Tuhan, kesakitan, penderitaan, diolok-olok, semua ditanggung Tuhan. Demi siapa? Demi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ingat itu, jadikan itu sebagai moto, jadikan itu sebagai pendorong untuk kita mau terus tekun dalam iman. Sama seperti kata peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senangnya kemudian. Tapi berakit-rakitnya ini harus dengan ketekunan, berenang-renangnya ini harus dengan ketekunan.
Jangan berhenti di tengah jalan, jangan berhenti di tengah gelombang, jangan berhenti di tengah arus. Kalau nggak mau terhanyut, tenggelam. Kalau kita sudah lakukan segala ketekunan iman kita, maka yang menjadi pengharapan kita adalah kita terima mahkota kehidupan. Bukankah itu yang menjadi harapan kita? Kenapa kita harus bertekun dalam iman? Itu yang Tuhan mau. Tapi ketika kita sungguh-sungguh bertekun dalam iman, Tuhan pun beri kita ganjaran, Bapak Ibu. Tuhan kasih kita reward, Tuhan kasih kita hadiah. Apa hadiahnya? Mahkota kehidupan. Kita buka Wahyu pasal kedua ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 katakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada penderitaan yang harus dilewati, ada situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menyakitkan, bahkan yang harus kita tanggung. Tapi Tuhan berfirman, tetaplah tekun dalam iman, tetaplah memperjuangkan iman. Kenapa? Karena Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Kalau beberapa orang berkata ingin sekali punya mobil, ada beberapa orang yang berkata ingin sekali punya rumah, bahkan ada orang yang mungkin berkata ingin sekali punya anak, ada yang mungkin ingin sekali jalan-jalan ke luar negeri, ingin sekali pandemi berakhir, ingin sekali bisnisnya berjalan dengan baik, ingin sekali jadi orang sukses. Seharusnya ingin terima mahkota kehidupan harus lebih besar dorongannya. Ingin menerima mahkota kehidupan harusnya melebihi segala keinginan kita di dunia ini. Karena apapun keinginan kita di dunia ini, Bapak Ibu, sifatnya sementara. Ketika Tuhan panggil kita pulang, kita tutup mata di bumi dan kita buka mata di surga. Apa yang kita kumpulkan di bumi, apa yang kita angan-angankan, apa yang kita rindukan di bumi, semuanya tidak lagi bisa berguna bagi kita. Tapi mahkota kehidupan itu besar sukacita yang akan kita rasakan nantinya di surga. Ketika Tuhan sambut kita, ketika Tuhan anugerahkan kepada kita mahkota kehidupan, akan menjadi hal yang sangat membahagiakan dan itu kekal. Itu yang harus kita perjuangkan. Yang pertama, bertekunlah dalam iman. Yang kedua, dalam Filipi Kolose pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-23, yang kedua dikatakan tetap teguh dan tidak bergoncang. Tidak bergoncang di sini, tetap teguh di sini juga punya pengertian tetap tabah, Bapak Ibu. Berdiri teguh, tabah, berdiri teguh. Kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dituliskan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Hidraios, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetaplah berdiri teguh, tabah, tetap berdiri kokoh. Itu yang Tuhan mau. Menghadapi gelombang dunia, menghadapi krisis, menghadapi pandemi corona, situasi membingungkan, orang-orang beberapa juga mulai kelimpungan, bahkan yang kalau Bapak Ibu boleh perhatikan, sampai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele saja orang sampai panik. Hari-hari ini bahkan orang sedang mencari ada susu murni satu merek tuh Bapak Ibu ya, yang iklannya keluar naganya, ada beruangnya, ada naganya itu ya. Orang pada kebingungan nyari, katanya di minimarket habis, warung-warung habis, ada yang ke supermarket serba habis semua.
Kenapa? Katanya karena minum itu nanti daya tahan tubuhnya, imunnya jadi bagus dan seterusnya dan seterusnya. Orang terjadi panik, bingung. Tapi kalau anak-anak tuh dalam situasi krisis, situasi pandemi, apapun itu, berdiri kokoh, tidak panik, tidak bingung. Kenapa? Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Bahkan tidak hanya sekadar berdiri kokoh, tidak. Tapi ayat yang kita baca tadi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang dunia sana. Ketika situasi mengharuskan kita ada jarak yang jauh, pekerjaan dikerjakan dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Lalu orang mungkin berkata, ya sudah, kita nggak usah ngapa-ngapain di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak, banyak hal yang bisa kita kerjakan dari rumah, Bapak Ibu. Tetaplah giat, baik dalam pekerjaan untuk penghidupan kita masing-masing, terlebih tetap giat untuk pekerjaan Tuhan. Semangat kita dalam melayani Tuhan tidak boleh kendor. Gairah kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan tidak boleh kendor, tetap harus menyala. Mulai berpikir apa yang harus saya kerjakan. Bapak Ibu bisa WA teman-teman, WA sanak saudara, famili yang lain di luar sana untuk mendukung, mensupport anggota keluarga yang mungkin sedang ada yang isolasi mandiri mungkin, atau mungkin yang di luar kota yang sedang harus merantau bekerja jauh di sana. Dukung. Kata-kata yang mungkin bagi kita sederhana bisa jadi kata-kata yang menyemangati mereka. Stay safe, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan. Hal-hal yang kita pikir sepele sederhana ketika kita lakukan dengan kasih bisa berdampak besar, Bapak Ibu. Kita tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan sekalipun di rumah. Dan juga tentunya pekerjaan penghidupan kita, apapun yang menjadi pekerjaan dan kesibukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi anak-anak muda yang sekolah, yang kuliah, sekalipun dari rumah, lakukan yang terbaik. Tetaplah giat. Kata berdiri teguh tidak berarti lalu kita berdiri dan diam saja. Tidak melakukan apa-apa. Tidak. Berdiri teguh artinya sekalipun badai menerpa, sekalipun gelombang itu menghempas, kita berdiri teguh seperti karang. Kita tidak goyah, tapi bukan berarti kita berdiam diri. Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus, kamu berdiri teguh dalam iman, tapi tetap harus giat melakukan pekerjaan Tuhan. Baik juga pekerjaan dalam kehidupan kita masing-masing. Harus tetap kreatif, harus tetap inovatif, harus tetap semangat. Itu yang harus kita kerjakan. Tidak lalu berdiam diri, lalu mengeluh, bahkan mungkin menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan aparat pemerintah. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Saya percaya pemerintah ditunjuk Tuhan menjadi otoritas di atas kita untuk melakukan apa yang baik bagi kita. Banyak berdoa bagi pemerintah kita, biar Tuhan kirim anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang juga mau terus bergerak dan berdoa dalam roda pemerintahan kita, supaya bangsa negara kita dan juga kota kita diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan. Lakukan sesuatu, Bapak Ibu. Hari-hari ini, Bapak Ibu, berapa hari ini Tuhan taruhkan sesuatu dalam hati saya. Ketika situasi PPKM darurat seperti ini, saya berpikir banyak teman-teman saya baca di story WhatsApp, di Instagram, teman-teman saya yang mengeluh dengan keadaan ini. Mereka yang buka toko, mereka yang punya usaha, mereka pikir lockdown lagi, sepi lagi, pasar sepi lagi, keadaan sulit lagi. Banyak, atau mungkin saya katakan tidak sedikit, kalau memang tidak banyak, tidak sedikit tapi banyak orang-orang yang akhirnya mengeluh, banyak orang-orang yang akhirnya mengutuk situasi ini. Tapi dalam perenungan saya, Tuhan taruhkan sesuatu dalam hati saya. Tuhan dorong saya untuk mendukung usaha-usaha orang-orang yang ada di sekeliling saya dengan langkah yang sederhana. Tulis di WhatsApp usaha-usaha bisnis teman-temanmu, apapun itu, lalu dorong orang lain juga untuk mampir, untuk membeli, untuk menanyakan. Mungkin bukan langkah yang besar, tapi saya sedang mencoba taat sama Tuhan. Daripada kita mengeluh, daripada kita mengutuk situasi,
maka kita menjaga hati tetap baik, tetap positif. Usaha-usaha punya teman saya posting di WhatsApp, saya tuliskan. Dan beberapa ada yang menanyakan, ini tempatnya di mana, harganya berapa? Saya bilang langsung hubungi orang yang bersangkutan. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang saya kerjakan ini sungguh-sungguh semata-mata karena saya rindu supaya kita punya pola pikir yang baik. Karena situasi yang seperti ini tidak hanya dihadapi 1-2 orang, tapi semua orang. Bayangkan kalau semua orang mengeluh, bayangkan kalau semua orang mengutuk, bukankah situasi kita akan semakin memburuk? Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh ingat sama Tuhan bahwa Tuhan kita tetap baik apapun yang terjadi. Kondisi boleh tidak baik, situasi boleh tidak baik, tapi Tuhan tetap baik. Amin. Oleh karena itu mari kita tetap teguh, tidak bergoncang, tapi bukan berarti kita berdiam diri, tapi kita giat dalam pekerjaan. Baik pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan sebagai penghidupan kita, ataupun terlebih lagi pekerjaan Tuhan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ayat yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 15:58 dikatakan di sana jerih payah kita tidak sia-sia. Kata tidak sia-sia Bapak Ibu itu artinya, pengertian yang saya baca lebih dalam lagi, artinya bahwa kita tidak akan mendapati tangan kita hampa. Kita tidak akan mendapati tangan kita kosong. Artinya jerih payah kita tidak sia-sia itu punya pengertian bahwa Tuhan berjanji kalau kita mau berdiri teguh, kita tidak goyah, kita mau giat dalam pekerjaan Tuhan dengan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bikin tangan kita tidak hampa. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung. Apa yang Tuhan titipkan, percayakan kepada kita, Tuhan akan bikin semakin berlipat, semakin berkembang. Terkhususnya dalam pekerjaan Tuhan. Situasi yang buruk seperti ini bagi kacamata dunia bisa menjadi peluang kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya menghadapi situasi yang seperti ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, dan kita akan tunjukkan, kita akan ceritakan kepada dunia bahwa Tuhan mampukan kita melewati ini semua dengan baik. Yang ketiga Bapak Ibu, yang harus kita kerjakan dalam situasi sekalipun ibadah jarak jauh seperti ini. Yang pertama tadi harus bertekun dalam iman. Yang kedua tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan kabar baik. Kabar baik apa itu? Kabar tentang keselamatan. Kristus itulah kabar baik. Yesus itu sendirilah kabar baik. Jangan mau digeser dari pengharapan akan kabar baik, pengharapan akan Injil. Jangan. Tetaplah terus berpegang akan kabar baik, berpegang kepada Kristus sebagai kabar sukacita dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 1 ayat 5-8 kita buka Bapak Ibu. Ayat yang terakhir, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5-8. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bermegah bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang itu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam situasi yang tidak baik, dalam situasi yang sulit, jemaat Tuhan di Tesalonika mendapatkan pujian dari Rasul Paulus. Kenapa? Dalam situasi yang tidak baik, justru mereka tetap kokoh, tidak bergeser dari pengharapan akan Injil. Bahkan ayat yang ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya.
Dalam situasi yang sulit, situasi yang seperti ini Bapak Ibu, jangan bergeser dari pengharapan akan Injil, jangan lepaskan iman, jangan lepaskan Kristus, terus sampaikan kabar baik, bahkan lebih jauh lagi, hidup Bapak Ibu Saudara, hidup saya, hidup kita semua justru menjadi kabar baik itu sendiri. Sehingga kita dibuat Tuhan mampu menjadi teladan menghadapi situasi, menghadapi keadaan yang tidak baik. Keadaannya boleh sama, situasinya boleh sama, kesulitannya boleh sama, krisisnya boleh sama, pandeminya boleh sama, tapi sikap hatinya beda, semangatnya beda, gairahnya beda, imannya beda. Dan kita melewati dengan cara yang berbeda juga, karena kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Pengharapan kita akan Injil, akan kabar baik, akan memampukan kita untuk kita bisa menjadi kesaksian. Kita mampu bersaksi akan kasih Tuhan bagi banyak orang. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sekalipun ibadah jarak jauh seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita mundur. Tidak boleh jadi alasan untuk kita menjadi lemah. Tidak boleh jadi alasan untuk kualitas rohani kita justru drop turun. Tidak boleh. Ibadah boleh di tempat yang beda-beda, tidak dalam satu tempat yang sama. Tapi iman kita tetap harus kokoh sama Tuhan. Pertumbuhan rohani kita tetap harus naik. Cinta kita sama Tuhan tetap harus berkobar Bapak. Sehingga keadaan tidak nyetir gitu. Tapi biarkan kita bisa melewati keadaan ini dalam penyertaan Tuhan. Dan kita dimampukan Tuhan untuk bisa menang dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bertekun dalam iman. Kita tetap teguh dan tidak bergoncang, tetap tabah, berdiri dengan teguh. Bahkan kita giat dalam pekerjaan, baik pekerjaan Tuhan maupun pekerjaan kita masing-masing. Dan jangan pernah mau digeser dari pengharapanmu, pengharapan saya, pengharapan kita akan Injil. Karena Tuhan janjikan sesuatu yang istimewa buat kita. Setiap anak-anaknya yang mau dengan sungguh-sungguh melewati satu situasi seperti ini dengan terus mengandalkan. Kiranya Tuhan berkati kita semua, sekalipun ibadah kita jarak jauh, tapi jangan sampai kita jauh dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh besar kasih Tuhan bagi kami. Sekalipun situasi di luar begitu mengerikan, begitu menyulitkan, orang mulai khawatir, orang kembali lagi cemas, bahkan ada yang panik. Tapi pada saat ini kami diingatkan, kami diajar oleh Tuhan untuk kami tidak menjadikan ibadah jarak jauh menjadi alasan untuk undur dari Tuhan, tidak menjadi alasan kemunduran rohanian kami, tapi justru kami terus menyala bagi Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Tuhan, kami ingin terus dekat dengan Tuhan. Kami tidak ingin mengalami kekeringan, kegersangan, kekosongan, situasi yang gelap, yang goyah, yang rapuh dalam hidup kami yang disebabkan oleh karena kami jauh dari Tuhan. Kami tidak mau mengalami itu semua, tapi kami mau terus dekat sama Tuhan. Kami mau terus intim sama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami terus bertekun dalam iman, berdiri kokoh, berdiri teguh dalam pengharapan kami, dan kami tidak mau digeser dari pengharapan akan Injil, dari pengharapan akan kabar baik, sukacita, yaitu Kristus sendiri. Mampukan kami semua Tuhan, mampukan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, untuk melewati situasi pandemi krisis ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, dan kami tetap dekat dengan Tuhan, dan memastikan bahwa rohani kami, manusia roh kami tetap sehat, bahkan menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Biarlah kiranya karunia Tuhan menyertai kami semua, seluruh kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat yang daripada Tuhan, dan biarlah anugerah Tuhan terus ada menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita semakin dikuatkan, kita semakin teguh di dalam Tuhan.
Mari kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, hanya dekat Allahku. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh selamanya. Kita mau mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan hari ini, Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama beribadah, berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Kau yang memuaskan kami, Kau yang memberi kami pembaharuan yang baru, Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, yang sedang sakit. Kau yang memberikan mereka kesembuhan, karena hanya Engkau saja yang dapat menyembuhkan mereka, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami semua yang berada di situasi seperti ini, Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan, Tuhan. Kami mau menjalankan firman-Mu, Tuhan. Kami ingin kuat di dalam iman, kami ingin berdiri teguh, dan
kami ingin menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami bahwa kami memiliki Allah yang besar di tengah-tengah masalah kami Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Ibu Gembala yang saat ini tidak bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang akan menjagai mereka, Engkau yang akan melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap apapun yang mereka lakukan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Pelayanan mereka di sana, Engkau yang akan memberkatinya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan menuntun kami sehingga kami selalu menyenangkan Engkau di dalam setiap perilaku kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua doa kami, semua persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ini semua menyenangkan hati-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Yeah.